Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Usulan pemakzulan Wapres Gibran sampai dengan saat ini melempem. Tiba-tiba tukang provokator si Rocky Gerung bikin analisa. Katanya 2 minggu ke depan akan ada gerakan parlemen jalanan alias demo untuk memakzulkan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Si tukang provokator ini, Rocky Gerung, juga mengatakan itu lebih efisien daripada minta DPR untuk memprosesnya. Nah, ini nih tukang provokator Rocky Gerung ya. Dan juga di video berikutnya kita akan menyaksikan tayangan yang mana Roy Suryo, Reply Harun, omon-omon soal pemakzulan Wapres Gibran, terus Fufu Fafa, dan juga Roy yang mengatakan akan bikin buku untuk Gibran Raka Buming Raka, kata si Roy Suryo. Nah, Roy Suryo dan Reply Harun dibungkam oleh relawan Gibranku, Pangeran Mangkubumi, dan juga kader dari Partai Golkar, Bang Doli. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Nah, kalau siksaan itu tidak dijawab dalam 2 minggu ke depan, maka saya bikin analisis bahwa ada sesuatu yang sedang bergejolak yang akan muncul dan tidak bisa lagi didiskusikan. Parlemen jalanan. Saya hanya minta supaya kalau ada demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil, aparat jangan cegah itu. Jangan cegah katanya. Aparat justru bisikin aja pada Wakil Presiden, Bapak, keadaan udah berubah. Anda turun atau jadi pati. Itu menyelesaikan banyak hal. Lebih efisien daripada minta proses DPR kirim ke Mahkamah Konstitusi balik ke MPR. Itu tukar tambahnya panjang. Harus ada yang dipenjara. Terima kasih. Wih, harus ada yang penjara. Kau yang dipenjara. Ini Rocky Gerung ini provokator ya. Dia bilang bikin analisis. Dia bukan bikin analisis. Dia sedang memprovokasi mahasiswa, memprovokasi masyarakat untuk melakukan demo. Rocky Gerung ini pengen seperti tahun 98. Ini orang-orang seperti ini, provokator seperti ini yang harusnya ditangkepin ya. Akhirnya ngomong gitu, pasti baru kali ini Mbak Elvira ada Wapres yang belum beberapa bulan sudah mau dimakzulkan di Indonesia baru kali ini ya. Dan itu ya nyata lah, kelakuan-kelakuan sederhana saja nampak kemarin. Sudah jelas yang namanya protokol pakaian resmi kenegaraan Indonesia. Ya, Bang Doli juga tahu, saya juga tahu. Yang namanya resmi itu pakai kopiah, pakai peci. Semua pakai peci kecuali dia. Bagaimana orang itu bisa dikatakan berbudaya? Kalau dulu misalnya ketika ketemu AHY aja duduknya begini. Ya. Itu sudah tidak sikap Jawani. Ya, dari dulu kita tahu kelakuannya anak ini. Dari sisi cara duduk etika saja udah jauh banget kalau itu disebut Jawani. Ya, jadi menurut saya ya boleh kita berbeda pendapat. Tapi kalau menurut saya ya memang anak ini memang nggak Jawani. Anak ini memang nggak pantas gitu loh. Jadi dari sisi kapabilitas dan kapasitas saya makanya sangat mendukung apa unsur apa yang disampaikan oleh para purnawirawan itu, karena purnawirawan itu jelas betul beliau-beliau itu adalah sudah berjasa untuk republik ini, sudah berjasa dan mereka sudah memikirkan panjang. Perkara itu belum terjadi, ya menurut saya ini hanya soal politik saja gitu. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi gini, saya pernah bertemu di televisi dengan Golkar, Nurdin Halid pada waktu, dan juga pernah ngomong walaupun saya di rumah, beliau di studio mengenai Nurdin Halid mengatakan nggak ada itu bukti-buktinya dari TNI itu. Saya bilang bisa, Fufu Fafa salah satunya. Iya. Nggak jelas. Saya bilang bagaimana kalau fraksi Golkar mengundang Mas Roy Suryo untuk menjelaskan Fufu Fafa itu siapa. Maka saya hubungi itu TNI kelompok TNI. Saya bilang ajukan surat resmi kepada DPR karena DPR fraksi Golkar melalui Nurdin Halid dan melalui beliau sudah mau menerima purnawirawan TNI untuk menjelaskan poin-poin pemakzulan tersebut. Karena itu undang ahli yang bernama Roy Suryo untuk menjelaskan Fufu Fafa. Bikin panggung untuk Roy Suryo CS. Penting sekali untuk nyelasin siapa Fufu Fafa. Ya, kalian yang menuduh
Roy Suryo yang menuduh. Ya buktikan kalau emang Fufafa itu Gibran, ya. Toh juga kalau emang terbukti itu Gibran itu kapan? Nah, tahun kapan? Nah, cari-cari kesalahan si Roy Suryo. Memang dasar manusia manusia pendengki. Oke, baik. Ya, dan kemudian baju juga. Baik. Semua pakai warna yang sama. Dia pakai batik. Kalau mau nyeleneh bukan di situ caranya. Oke, kita nggak butuh orang nyeleneh. Kita nggak butuh orang aneh. Kita butuh wapres yang berwibawa dan bertanggung jawab. Oke, ada tanggapan terkait hal itu? Ya, pertama sebagai sebuah pandangan persepsi sah-sah saja ya Mbak Elvira. Bang Roy mengatakan demikian. Saya tidak ingin mengintervensi kemerdekaan Bang Roy dalam berpikir. Akan tetapi yang perlu saya tegaskan adalah bahwa yang selama ini kita lihat Mas Gibran sudah menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Menjadi pembantu utama Presiden, bekerja, memastikan bahwa gagasan-gagasan kebangsaan, gagasan-gagasan kerakyatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo ini dapat terrealisasi secara optimal. Itu yang kita lihat. Makanya saya agak sedikit terusik ketika dikatakan bahwa ada sebuah manuver politik dalam beberapa waktu kebelakang ini yang dilakukan untuk meredam isu pemakzulan. Menurut saya tidak ada satupun manuver yang dilakukan untuk meredam pemakzulan, karena memang dari awal fondasinya ini tidak kokoh secara hukum. Meskipun saya tidak menafikan ada pandangan lain yang memang mengatakan bahwa ini adalah manuver. Tentu ini kan tergantung dari sudut pandang mana yang mau kita pakai untuk membaca sebuah peristiwa. Tapi kalau kita lihat pertemuan Mas Gibran dengan Bang Sufmi Dasko selaku Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, dan juga dilanjutkan pertemuan dengan Wakil Presiden ke-6 Pak Trisno, kalau kemudian belakangan dianggap sebagai sebuah manuver politik, bagi kami ini adalah sebuah bentuk penyederhanaan sebuah nilai, dan pada saat yang sama sebenarnya ini mereduksi keluhuran dari makna sebuah silaturahmi yang dalam. Kenapa demikian Mbak Elvira? Karena gini, beberapa waktu lalu saya datang ke Perpustakaan Nasional di Medan Merdeka Selatan menyaksikan perayaan 200 tahun Perang Jawa. Di sini menariknya, ada sebuah nilai yang bisa kita ambil. Jadi di ruangan kedua, kalau kita masuk dari arah depan sebelah kanan, itu ada sebuah gambar yang berisikan suasana kebatinan Pangeran Diponegoro yang dibuat di dalam babat Pangeran Diponegoro halaman 181 kalau saya nggak salah. Di situ tertulis begini: mengapa saya tidak boleh keluar, Jenderal? Ini ketika Pangeran Diponegoro ditangkap. Apa yang harus saya lakukan di sini? Padahal saya datang ke sini dengan tujuan untuk beramah tamah, bersilaturahmi sebagaimana tradisi dan adat kejawaan, yang mana yang muda datang ke yang muda. Dan ini yang menjadi basis pemikiran kami bahwa apa yang dilakukan Mas Gibran ini tidak bisa dianggap sebagai manuver politik, tapi yang kita lihat justru ini Mas Gibran ingin melanjutkan spirit politik kebangsaan, yang mana dialog dan silaturahmi ini ditempatkan di atas kepentingan politik konfrontasi, kemudian juga penghormatan kepada yang lebih tua ini ditempatkan di atas arogansi, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan segelintir orang. Jadi kita tidak bisa membaca setiap gerakan politik yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kita ini dianggap sebagai sebuah manuver dan kalkulasi politik yang sifatnya pragmatis. Padahal kalau kita sadari, politik Indonesia ini juga dipenuhi dan didominasi oleh dimensi-dimensi politik kebudayaan yang cukup kental. Bagaimana sowan, silaturahmi, dialog ini menjadi pilar-pilar yang menjaga demokrasi kita agar tidak kering. Surat atau permohonan sudah diajukan oleh bapak-bapak di Purnawirawan itu sampaikan ke DPR. Betul, itu sudah secara konstitusional benar. Aspirasi itu disampaikan ke DPR. Nah, tinggal kan DPR. Nah, saya dari beberapa kali pembicaraan terakhir termasuk orang yang mendorong supaya itu sudah dibacakan saja, ya kan, dibacakan sehingga masing-masing partai politik, masing-masing fraksi tahu sikapnya seperti apa. Nah, kalau dari fraksi Partai Golkar sejak awal kami mengatakan bahwa pemakzulan terhadap presiden dan atau wakil presiden itu sekarang belum memenuhi unsur terhadap konstitusi kita gitu. Nah, saya nggak tahu partai yang lain kan. Nah, sehingga jelas sekarang nggak dibicarakan terus di CNN udah berapa bulan nih kan, tapi nggak jelas ujungnya gitu. Karena kita nunggu bagaimana juga dibicarakan di DPR. Makanya saya dorong supaya dibacakan
di pimpinan disampaikan masing-masing fraksi, kemudian masing-masing fraksi menunjukkan sikapnya seperti itu. Kalau saya begitu, sampai sekarang mengatakan bahwa belum terpenuhi unsur pasal 7 itu semua terhadap pemakzulan baik presiden dan atau wakil presiden. Pemakzulan Wapres Gibran mental, tidak memenuhi unsur, kata kader dari Partai Golkar, Bang Doli. Dan juga teman-teman jangan mau kita terprovokasi oleh orang seperti Rocky Gerung ini. Ya, Rocky Gerung ini memprovokasi nih. Dia bikin kalimatnya gini, saya bikin analisis. Padahal tujuannya itu memprovokasi masyarakat, memprovokasi mahasiswa untuk melakukan demo besar-besaran, memakzulkan Wapres Gibran. Jangan mau terprovokasi teman-teman ya. Dan juga Roy Suryo dan Refli Harun, isi otaknya itu ternyata nggak jauh-jauh ya. Hanya mencari-cari kesalahan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Isi otaknya itu kalah dengan seorang anak muda seperti Pangeran Paku Bumi tadi ya. Dia berbicara kinerja Wapres Gibran Raka Buming Raka. Tidak ditanggapinya soal si Roy Suryo, Refli Harun yang terus-terus berbicara ya, mencari kesalahan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Sampai dengan saat ini tidak terbukti sama sekali. Nah, ini video kita kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke grup yang teman-teman miliki agar masyarakat bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.